Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya hormati. Mudah-mudahan kalian semua pada hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu, sehat walafiat forever. Jangan kalah sama Batman forever. Mudah-mudahan bapak ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa sekalian sehat forever, bahagia forever, tersenyum forever. Mau dalam keadaan sedih, kita tetap harus forever tersenyum forever bapak ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Dalam keadaan susah kita tersenyum, dalam keadaan nggak punya duit kita tersenyum, dalam keadaan terkena musibah kita tersenyum, dalam keadaan semuanya baik-baik saja kita tersenyum. Mudah-mudahan juga bapak ibu hadirin sebangsa setanah air dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, disolehkan anak-anaknya dan keturunannya. Mudah-mudahan keturunannya dijadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang hatinya baik, yang pemikirannya baik, yang lisannya baik, yang perbuatannya pun baik. Amin amin ya Allah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang berita penangkapan Sugik Nur Raharja yang sudah menghina NU, diibaratkan NU ini seperti bis dengan supirnya yang mabuk dan ugal-ugalan, diisi oleh penumpang yang suka dangdutan, joget-jogetan, bid'ah dan lain sebagainya. Dan yang paling mengerikan adalah diisi oleh PKI. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, amuing. Bismillah abdi ngawitan nyebat jenengan pangeran ngadamel ieu dawuhan pikeun urang jadi emutan. Anak Adam urang di dunia ngumbara, umur urang di dunia teh moalila omat. Allah akan membalas orang yang baik dengan kebaikan dunia dan di akhirat. Allah akan membalas kejahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kita itu harus waspada. Ibu harus waspada, bapak harus waspada, pemuda-pemudi sebangsa setanah air waspada. Tingkatkan kewaspadaan di dalam hati kita, tingkatkan kewaspadaan dalam pemikiran kita, tingkatkan kewaspadaan dalam lisan kita, tingkatkan kewaspadaan dalam perbuatan kita. Karena yang namanya CCTV akhirat itu terlihat lahir dan batinnya, ibu. CCTV akhirat itu bisa melihat lahir batinnya, bapak. CCTV akhirat itu bisa melihat lahir dan batinnya pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai hati kita, pemikiran kita, lisan kita, perbuatan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berbicara masalah Sugik Nur yang terkenal dengan ulama jancuk, karena dia ini yang memperkenalkan istilah jancuk. Dia ini sudah kebablasan, mas. Dia ini merasa super power. Dia ini sudah merasa sombong. Dia ini sudah merasa kebal hukum. Bayangkan Mas Bro,
Bayangkan, menyerang Presiden Jokowi dengan sebutan rejim PKI. Dia dalam kondisi tenang-tenang saja. Dukungan semakin banyak, jempolnya semakin banyak, hartanya semakin banyak. Akhirnya dia kebablasan. Ketika menyerang Jokowi, dia tetap aman-aman saja. Tidak ada tindakan hukum, tidak ada tindakan pidana. Dia kini menyerang NU, Mas Bro. Menyerang NU. Dia pikir, si Sudiknur pikir dengan menyerang NU akan diam-diam saja. Tapi tidak, Mas Bro. Apalagi sampai dikatakan bahwa Kiai Haji Said Akil Siraj, yang terhormat, yang dimuliakan Kiai Haji Said Akil Siraj, disebut sebagai supir yang ugal-ugalan dan mabuk-mabukan, dengan mempunyai kenek, Abu Janda, dan Gus Yakut yang ugal-ugalan juga, di mana bus tersebut diisi oleh orang-orang yang suka dangdutan, suka bid'ah, dan lain sebagainya. Yang paling menyakitkan itu bukan masalah itunya, tetapi kita sebagai PKI, di dalam bus tersebut diisi oleh PKI ini yang sudah melewati batas kebelingan. Ya apa boleh buat, demi pembelajaran agar rakyat Indonesia, umat di Indonesia dewasa dalam menggunakan medsos. Mau tidak mau, akhirnya PCNU Jember yang merasa tersinggung, PCNU Banten yang merasa tersinggung, akhirnya melaporkan ke dalam polisi, ke kepolisian, untuk memproses secara hukum. Yang paling gilanya, si Sudiknur ini ketika diwawancara di salah satu media televisi, bukannya meminta maaf, bukannya merasa bersalah, dia ini seperti menganggap bahwa apa yang dia omongkan ini wajar-wajar saja. Ya, akhirnya tanggung sendiri akibatnya. Allah saja dalam Al-Quran dijelaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, orang yang jahat akan dibalas dengan kejahatan. Orang baik akan menerima hadiah yang membahagiakan, orang jahat akan menerima hadiah yang menyesakkan dada. Orang seperti Sudiknur ini orang jahat, maka dia akan menerima hadiah atau balasan yang setimpal atas kejahatan mulutnya dengan memfitnah di NU ada orang-orang PKI. Kalau disebut goblok, ya masih wajar lah, mungkin dia emosi. Kalau disebut brengsek, ya masih wajar lah, mungkin dia emosi. Tetapi kalau menuduh di dalam NU ini banyak orang PKI, ini Sudiknur harus berani membuktikan di Dewan Hakim, di Dewan Jaksa, atas semua ucapannya tersebut. Kalau tidak bisa membuktikan, Hotel Prodeo akan menjadi tempat tinggal selanjutnya. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, saya yakin ini adalah tindakan pidana yang sangat serius, dan pembuktiannya akan sangat mudah, di mana Sudiknur tidak akan bisa membuktikan ucapan-ucapannya. Contoh terkecil, kasus Alfian Tanjung, yang dalam setiap seminar selalu ngomong masalah kebangkitan PKI. Ketika di sidang pengadilan, Alfian Tanjung mati kutu. Perang data, perang dalil, perang bukti, akhirnya Alfian Tanjung yang tumbang. Bagaimana dengan Sudiknur? Sudiknur siapa dia? Ulama bukan, akademis bukan. Bagaimana mungkin dia mampu membuktikan, bisa membuktikan bahwa di dalam NU ini ada PKI? Tidak akan bisa. Tuduhan PKI kepada NU ini terlalu kebablasan dan sangat menyakitkan. Kenapa sangat menyakitkan? Karena PKI itu mempunyai ciri agama itu candu, sementara orang-orang NU ini adalah orang-orang yang manut sama kiai.
manut sama kiai. Kiai NU ini banyak yang karismatik, berilmu tinggi, marifatnya jempolan. Sangat tidak mungkin kaum NU, kaum Nahdliyin disusupi oleh PKI. PKI anti agama, sementara orang NU sangat fanatik pada agama. Dibuktikan dengan begitu fanatiknya pada kiainya. Menghina kiainya sama saja menghina NU secara keseluruhan. Menghina NU berarti sama saja dengan menghina para kiainya. Saya ini pernah pesantren di pesantren NU, sangat tahu betul, sangat mustahil NU bisa disusupi oleh PKI. Sangat mustahil, 100% ada orang NU masuk PKI, sangat mustahil. Mereka itu sangat manut. Mereka sangat manut pada kiainya. Apa yang kiai bilang A, maka orang NU pasti bilang A. Apa yang kiai bilang B, maka orang NU pasti manut dan pasti bilang B. PKI itu candu kepada agama, candu kepada para kiai, candu kepada para ustadz, candu kepada para ulama. Sedang orang NU itu tidak candu pada kiai, tidak candu pada agama. Orang NU sangat manut pada kiai dalam mempelajari agama. Karena keberkahan ilmu itu terletak ke dalam seberapa besar penghormatan kita kepada para ahli agama, para kiai, para ulama. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Di video-video yang lalu saya pernah ngomong, ada yang namanya PKI merah, ada yang namanya PKI putih. PKI merah karena bendera PKI ini warnanya merah dengan berlambangkan palu arit. PKI bukan PDIP. PDIP pun bukan PKI. Kalian harus ngerti. Karena logonya pun beda. Visi misinya beda. Program-programnya beda. PDIP jelas menjaga NKRI. NKRI harga mati. Menjaga ajaran-ajaran Soekarno, menjaga ajaran-ajaran Pancasila, menjaga nasionalisme seluruh rakyat Indonesia. Itu PDIP. Sementara PKI ini anti agama, anti Pancasila. PDIP tidak anti agama, tidak anti Pancasila. PDIP bukan komunis, bukan PKI, PKI pun bukan PDIP. Jadi PKI merah di sini cirinya itu menjadikan agama sebagai candu, bahkan menjadikan Pancasila sebagai candu. Sekarang kita perhatikan, saya pernah bilang komunis putih, itu saya maksud kepada khilafah. Karena antara PKI merah dan PKI putih sama-sama menghalalkan segala cara dalam semua pergerakannya. Dua, sama-sama brutal dalam menjalankan visi misinya. Tiga, anti Pancasila. Anti Pancasila. Dua-duanya anti Pancasila. Sedangkan komunis putih itu tidak anti agama. Cuman so aing dalam beragama. Merasa aing paling benar, merasa aing paling suci. Jadi kalau PKI merah anti agama, kalau PKI putih terlalu fanatik dalam beragama sehingga merasa bersih, merasa suci sendiri. Sama-sama berbahaya, menimbulkan keributan dan keributan. Sementara kalau kita lihat NU ini tidak radikal. Hubul waton minal iman, yang mencetuskan membela tanah air adalah sebagian daripada iman. Dalam dakwahnya lembut, santun, dan manut pada kiai. Punya rasa nasionalisme yang tinggi, tidak anti Pancasila, dan sangat bagus dalam menjalankan agama, ajaran agama. Dan tidak memaksakan suatu agama kepada agama yang lain. Lebih santai, lebih rileks, mengikuti perkembangan zaman. Tidak gerasa gerusuk. Makanya NU ini semakin hari semakin banyak. Karena NU ini seperti barang yang
sangat menarik, sangat mudah untuk didapatkan, sangat bagus isinya. Pokoknya malah wow banget. Jadi jelas ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, saya tekankan, sangat mustahil orang NU ada atau terindikasi PKI. Mustahil. Sangat mustahil ada orang PKI menyusup ke NU. Sangat mustahil paham PKI berkembang di NU. NU itu punya jalan sendiri, punya konsep sendiri. Segala sesuatunya tersistematis dan terukur. Apalagi sekarang, NU ini saya lihat semakin solid, semakin cerdik, dan semakin cerdas. Bahkan saya pun berepotan. Ternyata saingan Gus AA dalam menghajar para kadun dan para kampret semakin banyak. Banyak orang-orang NU yang jempolan bikin video di YouTube. Banyak orang-orang NU yang jempolan untuk jadi YouTuber. Tapi nggak apa-apa bro. Persaingan semakin seru, perjuangan semakin mudah. Semakin banyak yang membela NKRI, maka NKRI semakin aman. Tidak akan bisa diacak-acak. Tidak akan bisa diobrak-abrik. Tinggal orang nasionalis, orang religius, orang NU, dan seperti saya ini lebih kepada orang sains, lebih kompak, gotong royong, saling asa, saling asi, saling asuh dalam memberantas musuh-musuh negara yang memang ingin mensuriahkan Indonesia. Hanya demi jabatan, hanya demi menjadi imam besar. Jadi segitu saja. Sepatah kata, dua patah kata dari saya. Jadi Sugiknur ini sudah kebablasan. Apa boleh buat? Dia harus membuktikan semua omongannya kalau ingin terbebas dari hukum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.